Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Salam sejahtera buat semua. Kita ngobrolnya random aja ya teman-teman ya. Karena ya semalam saya sakit gigi mendadak ya, tiba-tiba. Dan ini udah kejadian yang kesekian kalinya, bukan 1-2 kali, udah kesekian kalinya saya sakit gigi parah banget. Dan makanya bingung mau ngomongin apa gitu ya. Makanya kita bahas random aja lah teman-teman ya. Tapi walaupun random ada isinya gitu. Mungkin multiple topics tapi isinya ada gitu. Multiple topics yang storyline-nya masing-masing linear gitu. Teman-teman, saya pengen beritahu sesuatu yang jarang banget dikasih tahu sama orang. Jadi gini teman-teman, cara kita mentafsir, memahami dan menginterpretasi atau mengkontekstualisasi ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim itu sebenarnya tergantung kita kepentingan sih. Tergantung kitanya mau menggunakan ayat Al-Quran itu untuk apa. Tergantung kepentingannya untuk apa. Apakah kepentingannya untuk kemanusiaan, kedamaian, persaudaraan, atau memang permusuhan. Salah satu ayat yang paling sering banget dijadiin ini adalah bahwa sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho dengan orang-orang beragama Islam sampai kita mau mengikuti agama mereka. Nah, ini kan seringkali menjadi biang keladi atau biang kerok dari permusuhan antara yang kemarin itu yang disampaikan dua keturunan Abraham atau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, ya kan, macam-macam, dihina-hina, dicaci cerca segala macam gitu. Padahal sebenarnya gini teman-teman, kalau pemahaman saya tentang ayat itu sebenarnya itu adalah merujuk kepada dua suku. Bahwa sebenarnya suku Yehuda, suku Judah, suku Jehuda dan suku Nazaren ya, itu tidak akan ridho dengan orang-orang yang menganut agama Islam, tidak akan ridho, tidak akan rela dengan orang-orang yang menganut agama tauhid ya, agama, maksudnya gini, bukan agama itu sebenarnya, tapi sebenarnya gini, lebih pas itu kalau pemahaman saya ya, orang-orang dari suku Jehuda, Jehovah, orang-orang dari suku Jehuda dan suku Nazaren itu tidak akan ridho dengan orang-orang yang mengikut kehendak dan kemauan selain daripada kemauan mereka, sampai mereka itu ngikut apa yang mereka mau. Itu aja. Sampai dengan orang-orang yang di luar itu mengikuti apa kehendak dan kemauan mereka. Gitu loh. Jadi sebenarnya ayat itu tuh merujuk pada dua suku sih, suku Jehuda dan suku Nazaren. Bukan agama Yahudi dan Nasrani, ya. Nasrani itu sebenarnya dari Nazaret. Asal katanya dari Nazaren gitu. Dari Nazaret itu suku sebenarnya, suku Nazaren, suku asal dari Nabiullah Isa ibnu Maryam atau Jesus the son of Mary alaihissalam itu. Kalau suku Jehuda itu suku di mana Nabi Judah atau Nabi Yuda alaihissalam itu berasal. Dua-duanya ini mengajarkan agama yang sama. Ya, walaupun pada waktu itu belum secara eksplisit disebut sebagai agama Islam. Welcome back teman-teman. Walaupun itu belum disebut secara eksplisit sebagai agama Islam, tapi menyebut dirinya dalam satu ayat surah Al-Baqarah itu Muslimun atau dina milata Ibrahimah Hanifah, ajaran Hanif gitu, ajaran yang baik. Dua-duanya Nabi Judah yang melahirkan ajaran Judaism atau Yudaisme, orang yang sebut agama Yahudi gitu ya.
Ini sebenarnya adalah ajaran yang sama kok, serupa dengan Islam, cuma ada beberapa perbedaan. Ya, ajaran tauhid, ajaran monoteistik. Ajaran monoteistik yang diajarkan oleh Nabi Yuda dan Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Nah, pertanyaannya, ya, kok bisa ayat ini diterjemahkan atau ditafsirkan sebagaimana tadi saya sebut di awal? Tergantung kepentingan, teman-teman. Kalau kepentingannya memang memantik permusuhan, ya pasti akan kayak gitu. Kalau sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani atau orang Yahudi dan orang Kristen tidak akan ridho, tidak akan rela dengan orang Islam sampai dengan kita mengikuti agama mereka. Padahal kalau diartikan dalam arti yang sebenarnya, dalam arti yang lain, ayat itu sebenarnya tadi orang warga Nazaren, warga Yehuda dan Nazaren itu tidak akan rela dengan orang yang di luar daripada mereka, sampai dengan orang di luar mereka itu mengikuti apa yang mereka mau. Itu aja. Mengikuti apa kehendak mereka, mengikuti ya kebiasaan mereka. Gitu aja sih. Jadi ayat itu sebenarnya lebih kepada jangan suka maksain kehendak kepada orang yang di luar kita gitu loh. Jangan suka maksa orang di luar kita untuk mengikuti apa maunya kita gitu loh. Sebenarnya ayat itu maksudnya seperti itu. Sebenarnya kalau mau diartikan, kalau mau ditafsirkan, kalau mau diinterpretasikan untuk hal-hal yang tidak pantik permusuhan gitu. Karena orang-orang Judah, orang-orang suku Yehuda itu dan orang-orang dari suku Nazaren itu sebenarnya diajarkan sama oleh Nabi Yuda dan Nabi Isa. Apa? Ajaran menyembah satu Tuhan, ajaran monoteis. Gitu loh. Ajaran menyembah satu Tuhan, satu pribadi, satu hakikat. Namanya aja yang dilafasin berbeda. Gitu teman-teman. Jadi kalau saya boleh bilang di kesempatan kali ini, sebenarnya memang ada beberapa kesamaan dengan orang-orang yang suku Juda atau suku Nazaren itu. Cuma yang secara eksplisit disebut agama Islam itu baru disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu dari suku Quraisy, teman-teman. Nah, ini yang pas sebenarnya. Orang-orang dari luar suku Nazaren dan suku Yehuda itu tidak akan rela dengan orang-orang yang berada di luar mereka. Termasuk orang dari suku Quraisy, suku di mana Nabi Muhammad SAW itu berasal, sampai dengan orang di luar mereka ini mengikuti apa maunya mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi penyebab kenapa orang-orang dari suku Yehuda atau Yehudim itu lempari Nabi Muhammad pakai batu, tek gitu, terus berdarah, dikatain, ini hoak nih, Nabi palsu ini, Nabi sesat ini, Nabi KW, Nabi gadungan ini kalau bahasa sekarang gitu ya. Mereka nggak tahu bahwa sesungguhnya Allah itu mengubah kenabian dari yang tadinya seperti yang dikatakan oleh guru kita semua, Gus Ahmad Muafiq hafizahullah ya, atau Gus Muafiq hafizahullah ya. Allah itu mengubah kenabian itu dari nabi yang keras-keras, brutal-brutal, barbar-barbar gitu ya. Nabinya galak-galak, tegas, nabinya galak-galak, marah-marah, ya kan, dan seterusnya. Menjadi nabi yang memiliki kelemah lembutan, menjadi nabi yang penyantun, penyabar, tegas iya, beda dengan kasar, ya. Kalau bagi saya sih semua nabi itu nggak ada yang kasar ya, nggak ada yang kasar, ya. Tegas iya, ya, tegas iya, nabi itu. Ya. Tapi itu
Allah mengubah kenabian dari yang tadinya seperti tadi menjadi nabi yang penuh, kalau nabi yang humanistik lah intinya gitu. Kenabian yang humanistik atau humanistic prophecy. Itu yang terjadi. Makanya kenapa Nabi Muhammad dilempar batu itu sama dengan kita sekarang. Pasti kena berdarah. Kalau dulu Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dilempar batu kagak berdarah. Bahkan Nabi Allah Abraham alaihissalam, ya, yang disebut-sebut bapaknya agama monoteistik, bapaknya agama tauhid, ya, yang menciptakan ajaran baik, milata Ibrahim Hanifah ini, dibakar aja kagak mempan. Dibakar aja kagak mempan. Gitu loh. Dibakar tidak kenapa-kenapa, malah normal. Gitu. Itu mukjizat dari Allah. Gitu. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teman-teman. Jadi kawan-kawan semuanya yang saya hormati dan para pemirsa yang berbahagia, ya itulah makanya kenapa kita harus mengetahui agama kita tuh macam apa, Islam itu seperti apa. Dan lagi-lagi teman-teman, saya mau beritahu Anda, interpretasi, pemahaman, kontekstualisasi, tafsir tentang ajaran-ajaran dari keagamaan Islam itu semua di set itu sesuai kepentingan. Kalau kepentingannya buat memantik-mantik permusuhan, buat memantik-mantik, mengkobar-kobar api pemecah belahan, untuk untuk saling benci membenci, saling maki memaki, cerca mencerca, dan seterusnya. Ya yang terjadi adalah yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Gitu loh. Ya. Macam-macam ini. Tapi kalau kita memahami, mentafsir, mengkontekstualisasi, menginterpretasi ayat-ayat Allah dan dari keislaman lain itu untuk hal-hal yang baik lah, untuk kemanusiaan, untuk kedamaian, untuk menjaga persaudaraan, untuk pemeliharaan kemanusiaan gitu ya. Intinya gitu, ya pasti akan seperti tadi, bahwa sesungguhnya orang pasti akan seperti tadi tuh contoh kasusnya. Pemahaman ayat yang tadi, karena bagi saya itu hanya menyinggung dua suku yang berbeda. Bukan dua agama yang berbeda, dua suku yang berbeda. Orang-orang dari suku Yehuda dan suku Nazaren itu sebenarnya ajarannya sama dengan kita, orang Quraisy. Sama, teman-teman. Cuman orang Quraisy ini di luar dari dua ini. Berbeda. Di luar dari dua ini. Gitu loh, ya. Itu pandangan saya sekali lagi ya. Nah lihat sekarang, kita umat Islam ini terbelah-belah macam-macam. Karena A, B, C, D, E, F, G. Padahal kita Al-Qurannya sama. Salatnya salat sama. Sama-sama Sunni kan. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Iya kan. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabinya sama. Rasulnya sama. Nabi Muhammad SAW. Kalimat-kalimat thayyibahnya sama. Iya kan. Bacaan-bacaan salatnya mungkin ada beda dikit. Dan seterusnya udah. Selebihnya tuh lebih banyak persamaan. Kalaupun ada perbedaan, ada furu, itu lebih kepada perbedaan teknis. Misalkan mazhab. Mazhab itu alat bantu. Tapi bukan berarti beda mazhab terus jadi permusuhan. Ya salah, goblok. Itu tuh hanya perbedaan teknis. Mazhab itu hanya perbedaan teknis. Perbedaan cara kita menjalankan agama Allah yang hanif ini tuh seperti apa. Kalau kita ngikut ya menurut pemikiran Imam Syafi'i macam ini, makanya kenapa mazhab Syafi'i. Kalau kita mengikut ajaran pandangannya Imam Abu Hanifah, makanya kenapa disebut mazhab Hanafi. Dan begitu seterusnya sampai. Dan begitu juga yang kalau kita ngikut pemikirannya Malik bin Anas, itulah lahir mazhab Maliki. Kalau kita ngikut Ahmad bin Hambal, itulah kemudian kita bermazhab Hambali. Gitu loh, simpel. Nggak perlu harus
beda mazhab ini bertengkar gitu. Jangan teman-teman, habisin waktu. Oh, saya enggak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Saya enggak mau sholat di imam sama itu. Kenapa? Mazhabnya beda sama saya. Lah kalau mazhabnya beda terus kenapa? Kalau mazhabnya beda terus kenapa? Gitu loh. Emang nggak ada persamaannya kah? Ya, ini karena penting saya muter dulu ya teman-teman ya. Emang kalau apa namanya? Kalau ini madhabnya beda terus bacaannya tidak sama gitu. Hah? Sekarang gini teman-teman, daripada ribut-ribut ngomongin soal itu ya, saya ini maaf kata nih, saya aja hidup dengan 2 mazhab tiap hari. Mazhab Syafi'i karena hormat sama Indonesia, sama mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi karena dulu saya pernah sekolah di Muhammadiyah. Kan saya bilang, saya warga NU belasteran Muhammadiyah, belasteran Masyumi. Ya. Muhammadiyah ketara mazhabnya mazhab apa? Sebenarnya bukan Hanafi, dia Hambali. Mazhabnya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun bisa juga sedikit ke Hanafi. Itu Muhammadiyah. Kalau saya NU, itu Muhammadiyah. NU lebih kemana? Mazhab Syafi'i. Ya kan? Masyumi lebih kemana? Masyumi lebih ke Hanafi. Terutama setelah Nasir, Matra Barat. Walaupun Nasir bukan pendiri Masyumi. Pendiri Masyumi itu salah satunya Ki Bagus Hadikusumo rahimahullah. Ya. Jadi terus kalau itu bedanya apa? Kalau saya sholat di Muhammadiyah nggak apa-apa. Tiap tahun saya pulang ke Palembang mudik ikut orang tua saya. Tahu nggak? Masjid depan rumah yai nenek saya di Palembang itu masjid Muhammadiyah. Saya orang NU. Amaliyahnya berbeda. Kalau Muhammadiyah habis sholat zikirnya masing-masing. Kalau NU habis sholat zikirnya bareng-bareng. Lah terus kenapa? Oh nggak mau. Kemarin saya gak usah jauh-jauh gitu. Kemarin saya ke Depok. Sholat di 2 masjid yang berbeda. Satu di Masjid Detos. Kalau habis sholat doa bareng-bareng. Satu lagi di masjid yang Masjid Al-Mu'awanah namanya. Di Pocin, jalan stasiun Pocin teman-teman. Kecil deh, masjid masuk gang. Ya, dekat bakal kosan saya nanti itu. Ya. Habis sholat asar, tikir masing-masing. Terus saya sholat di situ, bahkan saya azanin. Ada masalah? Nggak ada masalah. Ngapain nyari masalah? Ya enggak? Oke, kalau pikir-pikir sampai ke situ teman-teman. Ya, jangan kita terus cari perbedaannya apa. Jangan. Cari persamaannya. Ya, jangan karena saya enggak mau Pak salat samain. Kenapa? Mazhabnya beda, ini beda. Lah bedanya di mana? Ya. Contoh kasus, kayak saya deh. Saya NU, blasteran Muhammadiyah, blasteran Masyumi. Ya. Terus enggak mau diimam sama saya karena Anda kebetulan bukan dari 3 itu. Ya, misalkan Anda apa? Mungkin orang bilang, "Oh, ini Salafi." Ya, bukan, sebenarnya itu bukan Salafi, itu Wahabi. Wahabi takfiri. Kalau ndak sama dengan mereka, ndak ini, itu kafir katanya. Itu takfiri. Bukan Salafi. Salafi itu gak gitu. Ini saya suka nih, desain rumah kayak gini nih. Ini nih rumah yang saya suka tuh desainnya kayak gini, simple, sederhana. Ini namanya international style tuh kayak gini. Lanjut ya. Itu namanya bukan Salafi teman-teman. Salafi itu artinya salafus soleh. Ya, ada 2 pengertian. Kalau pengertian secara istilah itu adalah pendahulu. Pendahulu orang-orang yang soleh. Makanya kenapa setiap saya menyebut salafus soleh, saya selalu berdoa, mudah-mudahan orang tua kita, para pendahulu-pendahulu kita termasuk golongan para pendahulu orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gitu.
Saya selalu berdoa seperti itu ketika saya menyebut salafus saleh. Tapi kalau secara sejarah itu adalah orang-orang pertama masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, itu bukan salafi teman-teman, itu wahabi. Wahabi itu pinter cover up, pinter bersembunyi di balik salafi, patah, sembunyi di balik sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tanya, kamu Ahlussunnahnya Ahlussunnah apa dulu? Kamu tahu nggak sunnah Rasul itu apa? Jangan cuma sekedar ini tidak diajarkan sama Rasul, Pak. Ini bukan sunnah Rasul, Pak. Memang kamu tahu sunnah Rasul itu apa? Ya. Orang-orang kayak gini ini harus diwaspadai, teman-teman. Nah, ini orang-orang yang nggak mau sholat, imamnya saya. Misalkan seperti imamnya terutama karena kejadian di saya di Polsek Pesanggerahan tepatnya. Banyak yang nggak mau diimamin sama saya. Kenapa? Karena diprovokasi oleh orang-orang yang modelan kayak gitu. Diprovokasi oleh orang modelan kayak gitu. Kamu jangan mau diimami sama ini ya. Kenapa? Oh, ini beda segala macam gitu. La ilaha illallah. Itu kejadian nyata loh. Saya alami sendiri. Saya saksikan sendiri. Gitu. Makanya kenapa saya bisa ngomong seperti ini. Itu. Ya pada intinya teman-teman ya, selama bacaan sholatnya gak berbeda, gerakan sholatnya gak, ya itu jangan terlalu sering bicara furuk lah kalau kayak gitu. Tapi bicara bagaimana persatuan, ukhuwahnya gitu loh. Kalau ngomongin furuk gak akan ada habisnya teman-teman. Saya beritahu aja, gak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya. Itu aja. Anda harus tahu itu. Saya beritahu. Kalau belum tahu saya beritahu. Kalau kita ngomongin furu itu gak akan ada habisnya. Sampai kiamat. Gak bakal ada habisnya. Gak bakalan. Ya. Itu teman-teman. Nah jadi ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini, tadinya mau multiple topik tapi rasanya ini penting buat saya sampein ya. Jadi cara kita beragama itu mencerminkan bagaimana ajaran asli dari agama itu. Kalau kita beragama, memahami dalil-dalil ajaran agama itu dan untuk kepentingan-kepentingan yang tadi saya sebut. Ya, untuk kekerasan, untuk permusuhan, untuk pembencian, bukan kebencian, pembencian, untuk saling marah-marah itu. Ya orang akan memandang, oh agamanya kayak gini ya, padahal aslinya nggak gitu loh. Ya kan itu tergantung kita bagaimana menyampaikan agama itu. Tapi sebaliknya, kalau kita mengkontekstualisasi, menginterpretasi, memahami dalil keagamaan itu untuk kemanusiaan, untuk kebaikan, untuk pembaikan, untuk persaudaraan, itu orang akan impress. Oh ini ternyata ini ya, gitu ya. Demikian, terima kasih teman-teman. Selamat aktivitas buat yang beraktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom lahem, om santi santi santi, om namo buddhaya.